Sepasang debt collector nggak sengaja berpapasan dengan target tagihan mereka. Mereka menagih hutang yang tak kunjung dibayar, bahkan bunganya sampai numpuk banyak. Dan mereka mengancam membawa putri penghutang tersebut sebagai jaminan. Selamat datang di channel Nonton Film. Kali ini kita akan bahas film Korea berjudul Pawn yang rilis tahun 2020. Karya sutradara Kang Dae-kyu ini menjadi salah satu film Korea paling banyak ditonton kala pandemi. Film ini berdurasi 113 menit, bergenre drama keluarga dan sungguh menguras emosi. So, langsung aja kita bahas filmnya. Film dibuka dengan adegan Sung Yi dewasa menjadi penerjemah di pertemuan penting antara pemerintah Korea dan Cina. Tiba-tiba, di tengah pekerjaannya, dia ditelepon oleh Jong Bae dan mengabarkan bahwa orang yang mereka cari telah ketemu. Jong Bae menyuruh Sung Yi izin pulang cepat untuk segera menemuinya. Dalam perjalanan pulang, Sung Yi teringat masa kecilnya dulu pertama bertemu dengan Do-suk, orang yang dicarinya selama 10 tahun ini. Do-suk dan Jong Bae adalah debt collector yang menagih hutang ayah Sung Yi kepada ibunya saat itu. Ibunya mengatakan bahwa suaminya telah meninggal. Dan kini mereka hanya tinggal berdua dan tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang. Ibunya pun seorang imigran ilegal. Ibunya menyerahkan Sung Yi sebagai jaminan. Dalam perjalanan menuju rumah Do-suk dan Jong Bae, saat mobil mereka berhenti di lampu merah, Sung Yi kabur dari mobil. Sung Yi berlari dan bersembunyi, sampai akhirnya Sung Yi tiba di rumahnya, di sebuah pemukiman sederhana. Setelah kedua petugas itu pergi, Sung Yi lalu masuk ke dalam rumah. Dia lalu teringat pertama kali ia dan ibunya datang kemari karena mereka sudah tidak lagi mempunyai rumah. Saat itu, meskipun hanya tinggal berdua dengan ibunya, Sung Yi merasa cukup dan bahagia. Sung Yi yang kelaparan lalu mencari makanan yang tersisa di rumah itu. Dia memakan makanan sisa itu sambil menangis. Paginya, Sung Yi mengemasi barang dan pergi dari rumah itu. Sementara itu, Do-suk mendapat panggilan dari petugas imigrasi. Ia diberitahu bahwa Myung-ja akan segera dideportasi dari Korea Selatan. Petugas menyampaikan bahwa Myung-ja ingin bertemu Do-suk. Saat bertemu, Myung-ja mengatakan bahwa ia ingin Sung Yi diadopsi karena itu satu-satunya cara dia bisa membayar hutang. Myung-ja mengatakan bahwa paman Sung Yi bernama Choi Byung-dal akan memberikan uang itu untuk melunasi hutang suaminya. Lalu Myung-ja pun memberikan secari kertas berisi nama dan nomor telepon Choi Byung-dal untuk dihubungi. Selama Sung Yi belum dijemput oleh Choi Byung-dal, Do-suk pun harus merawatnya. Myung-ja pun berjanji suatu hari akan menjemput putrinya Sung Yi. Selama Sung Yi dirawat oleh Do-suk dan Jong Bae sebagai jaminan, mereka semakin menyayangi Sung Yi layaknya anak mereka sendiri. Tapi di sisi lain, tekanan dari atasan Do-suk memaksa dia untuk mendapatkan uang dari tunggakan hutang suami Myung-ja. Ia pun menelpon nomor yang diberikan Myung-ja padanya. Dalam percakapan tersebut, Choi Byung-dal berjanji memberikan uang untuk membayar hutang suami Myung-ja saat mereka bertemu. Sebelum berpisah dengan Sung Yi, Do-suk dan Jong Bae mengajak Sung Yi ke kota dan beli berbagai kebutuhan Sung Yi. Sung Yi sangat gembira. Ia tidak sabar untuk pergi ke sekolah dan segera bertemu dengan ibunya. Tibalah waktunya Do-suk mengantar Sung Yi ke terminal untuk diserahkan kepada Choi Byung-dal. Choi Byung-dal mengatakan bahwa Sung Yi akan dikirim ke rumah yang bagus. Sebelum berpisah, Do-suk memberikan pager milik ibunya agar Sung Yi dapat menghubunginya sekaligus memberikan foto Sung Yi dan ibunya. Tidak lama setelah berpisah, Do-suk merasa khawatir dengan keadaan Sung Yi. Ia pun menelpon Sung Yi untuk memastikan keadaannya sekarang. Namun sayangnya tidak ada balasan telepon dari Sung Yi. Semakin lama, Do-suk semakin khawatir dengan keadaan Sung Yi. Ia pun menelpon Choi Byung-dal, paman Sung Yi. Tapi di ujung telepon yang mengangkat adalah seorang perempuan dan perempuan tersebut mengatakan bahwa Choi Byung-dal tidak ada di tempat. Do-suk pun merasa ada yang tidak beres. Lalu dia mencari alamat Choi Byung-dal dan mendatangi alamat tersebut untuk memastikan keadaan Sung Yi. Tapi ternyata Sung Yi bukanlah diadopsi, melainkan dijual. Choi Byung-dal adalah seorang penipu, dan kini keberadaan Sung Yi pun tidak diketahui. Do-suk pun menghajar Choi Byung-dal karena merasa kesal. Sementara itu, Sung Yi berada di sebuah klub malam kecil di suatu daerah di Busan. Dia diperlakukan tidak layak dan menjadi pelayan di sana. Ketika Sung Yi diminta untuk mengambilkan obat pemilik klub di laci kamar pemilik klub, Sung Yi melihat ada telepon rumah di sana. Setelah itu, Sung Yi disuruh untuk membersihkan ruangan, membereskan bekas minuman konsumen, dan membersihkan toilet. Sung Yi tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah pemilik klub. Saat pemilik klub sibuk melayani konsumen, Sung Yi menyelinap masuk ke dalam kamar pemilik klub dan mengambil telepon pemilik klub tersebut. Sung Yi menelpon nomor pager ibunya.
Ia menanyakan kabar dan bercerita tentang keadaannya saat ini. Sung Yi bertanya apakah ibunya merindukannya, menanyakan apakah ibunya akan benar-benar menjemputnya. Sementara itu di rumah, Do Suk terlihat putus asa. Ia sangat khawatir dengan keadaan Sung Yi sambil memandangi tas Sung Yi. Sung Yi pergi tanpa membawa satupun barang-barang pemberian Do Suk. Tidak sengaja Do Suk menemukan pager milik ibu Sung Yi, lalu dia bergegas mencoba menghubungi nomor telepon di pager tersebut. Di klub malam tempat Sung Yi tinggal ada keributan antara pelayan dan konsumen. Sung Yi kemudian dipanggil untuk membersihkan ruangan tersebut. Tetapi ketika Sung Yi sedang membereskan ruangan, konsumen yang masih tidak terima dengan perlakuan salah satu pelayan bar tersebut, kembali melempar botol minuman ke tembok dan pecahan botol tersebut tertancap di pipi Sung Yi. Sementara itu di rumah, Do Suk menerima pesan pager dari Sung Yi. Sung Yi pun menelpon Do Suk sambil menangis. Do Suk yang sangat khawatir lalu menanyakan alamat. Ia terkejut mendengar Sung Yi tinggal di salah satu klub malam di Busan. Malam itu juga, Do Suk dan Jong Bae bergegas menuju klub malam tersebut untuk menjemput Sung Yi. Sesampainya di klub itu sudah tutup. Terpaksa Do Suk memecahkan kaca pintu untuk mengeluarkan Sung Yi. Pemilik klub pun keluar dan memarahi Do Suk atas perbuatannya merusak kaca pintu dan mengambil Sung Yi darinya. Do Suk pun balik memarahi pemilik klub dan mengatakan akan memberikan uang sejumlah dia membeli Sung Yi dari Choi Byung-dal. Keesokan harinya, Do Suk dan Jong Bae berada di tempat jual beli mobil. Mereka menjual satu-satunya mobil yang mereka punya untuk mengganti uang pemilik klub tersebut. Di sini Jong Bae merasa cukup kesal. Jong Bae merasa sikap Do Suk sudah berlebihan mengenai Sung Yi. Kembali ke waktu sebenarnya, Sung Yi dewasa dan Jong Bae dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat Do Suk berada. Sung Yi masih merasa ragu karena selama ini mereka selalu gagal menemukan Do Suk. Tapi hari itu Jong Bae merasa yakin bahwa Do Suk ada di rumah sakit itu. Sesampainya di rumah sakit, mereka lalu bergegas menanyakan nama Do Suk ke petugas rumah sakit. Petugas itu membenarkan adanya Do Suk dan mengantarkan mereka menuju ruangan Do Suk. Tapi sayang, itu bukan Do Suk yang mereka cari. Lagi-lagi mereka gagal. Lalu mereka mencoba ke kantor polisi untuk mencari tahu keberadaan Do Suk. Dan lagi-lagi hasilnya nihil. Sung Yi pun merasa sedih. Dia teringat bagaimana Do Suk merawatnya dulu, memberikan pengobatan terbaik untuk luka akibat pecahan kacanya, menyekolahkan Sung Yi hingga dia kuliah. Do Suk sangat memperhatikan masa depan Sung Yi. Tak jarang lelaki yang menyukai Sung Yi pun takut untuk mendekati Sung Yi. Suatu hari di usia Sung Yi yang sudah kuliah, nenek Sung Yi menghubungi Do Suk dan menceritakan bahwa Myung-ja sakit keras. Sejak dideportasi dari Korea Selatan, hidup Myung-ja jadi kacau. Myung-ja sangat merindukan Sung Yi. Do Suk pun mendatangi Myung-ja bersama Sung Yi. Sung Yi terlihat kurang bersemangat, mungkin karena terlalu lama tidak bertemu ibunya dan cukup kecewa dengan janji ibunya yang tidak ditepati. Tapi sikap Sung Yi itu berubah saat bertemu ibunya. Seluruh kemarahan dan kekecewaan Sung Yi pun lenyap, yang tersisa adalah perasaan rindu kepada ibunya. Malam itu mereka menginap di kediaman Myung-ja. Nenek Sung Yi mengatakan pada Do Suk keadaan Myung-ja yang bisa saja meninggal kapan saja. Sebelum mereka pulang, Myung-ja memiliki satu permohonan lagi pada Do Suk. Dia mengatakan sebenarnya ayah Sung Yi masih hidup. Dia meminta tolong pada Do Suk untuk mencarikan informasi tentang suaminya, karena bagaimanapun juga Sung Yi berhak bertemu dengan ayah kandungnya. Sepulang dari kediaman Myung-ja, Do Suk sibuk mencari alamat ayah Sung Yi. Beberapa hari kemudian, Do Suk berhasil menemukan alamat ayah Sung Yi. Lalu mereka janjian bertemu di sebuah restoran. Sesampainya di restoran, ayah Sung Yi sudah menunggu. Dari kejauhan, Do Suk pun tersenyum tipis. Senyum yang menunjukkan kelegaan sekaligus kekecewaan bahwa dia bukanlah ayah kandung Sung Yi. Dia pun pulang ke rumah sendiri dengan perasaan kecewa. Sementara itu, setelah bertemu dengan ayahnya, Sung Yi kebingungan karena Do Suk tidak ada di sana. Sung Yi pun menelpon Do Suk dan meminta dijemput. Di situ Sung Yi memanggilnya ayah. Do Suk sangat gembira dan bergegas segera menjemput Sung Yi. Tapi naas, dalam perjalanan sakit kepalanya itu kambuh dan pandangan Do Suk pun kabur. Malam itu Do Suk kecelakaan tunggal tanpa ada satu pun dari Jong Bae dan Sung Yi yang mengetahuinya. Sejak malam itu hingga 10 tahun kemudian mereka belum juga bertemu dengan Do Suk. Kembali ke masa sekarang, Jong Bae dan Sung Yi yang mulai putus asa memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, Sung Yi melihat baliho yang mengingatkannya dengan Do Suk bahwa dia memiliki panggilan sayang untuk Do Suk. Sung Yi lalu meminta Jong Bae untuk putar balik dan kembali ke kantor polisi. Kali ini Sung Yi tidak mengatakan nama Do Suk, tapi nama panggilan sayang itu. Petugas pun mencari nama yang diminta Sung Yi, dan ternyata ada nama yang sama. Tapi nama itu ada di rumah sakit yang menangani pasien khusus.
Kemudian mereka bergegas menuju tempat itu, dan disitulah mereka bertemu dengan Do-suk yang 10 tahun lalu ketika hendak menjemput Sung-yi mengalami kecelakaan tunggal yang diakibatkan penyakit yang dideritanya selama ini. Sung-yi dan Jong-bae menangis sedih sekaligus bahagia. Akhirnya mereka menemukan Do-suk, orang yang mereka cari 10 tahun ini. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton channel Nonton Film. Silahkan di like dan subscribe. Tulis di kolom komentar jika ada film yang ingin diceritakan. Dan salam nonton!